Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tasya Sasabila, NPM 18310100 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum pertemuan 3 laboratorium anatomi yang berjudul ganglia basal. Di sini sudah ada gambar otak dan modul spinalis. Ini adalah gambar pasokan darah ganglia basal. Di sini terdapat di bagian otak sebelah kanan itu ada arteri colosomarginalis, ada arteri ventriculosa, corpus callosum, truncus, ventriculus lateralis, pars lateralis, fornicorpus, plexus, choroideus, ventriculi lateralis, capsula interna, capsula externa, arteri insulares, arteri cerebri media, terminales, arteri centrales, anterolaterales, corpus amygdaloideum, ventriculus lateralis, cornu temporale, plexus choroideus, ventriculus terti, arteri cerebri media, pars sphenoidalis, arteri posterior, terus ada stigma di bagian sini, cisterna, panto cerebralis, pons. Di bagian tengah ini ada yang bulat, ini itu namanya spons. Arteri basalis, vena basalis plexus basilaris, vena inferior cerebri, hippocampus, vena media profunda cerebri, ventriculus tertius, claustrum, insula, vena mediae superficiale cerebri, globi pallidi lateralis et medialis, putamen, thalamus, vena interna cerebri, caput nuclei caudati, vena superiores cerebri, vena parietales, vena thalamostriata superior, sinus sagittalis inferior, sinus sagittalis superior. Di keterangan gambar ini, pasokan darah ganglia basalis, potongan frontal dilihat dari posterior, arteriae diperlihatkan di sisi kanan dan venae di sisi kiri. Ganglia basalis dipasok oleh cabang-cabang arteri cerebri media di perjalanannya menuju fossa lateralis. Arteri cerebri media memberi percabangan arteri centrales, anterolaterales, arteri thalamostriatae anterolaterales, arteri lenticulostriatae. Bagi ganglia basalis dan kapsula interna, darah vena disalir oleh vena media profunda cerebri dan vena interna cerebri. Selanjutnya, di sini ada ganglia basalis dan thalamus, yaitu dilihat dari sisi kiri. Gambar ini memperlihatkan hubungan topografik antara ventriculus lateralis, nucleus caudatus, corpus amygdaloideum, putamen, globus pallidus, dan thalamus. Nuklei ini secara kolektif dinamakan ganglia basalis, mencakup corpus striatum, nucleus caudatus, dan putamen, dan globus pallidus serta nucleus
subthalamikus, dan substansia nigra di mencephalon tidak terlihat. Selanjutnya itu ganglia basalis merupakan bagian internal dari berbagai macam lengkung umpan balik kortikal, korteks ganglia basalis, talamus korteks, dan berpartisipasi dalam keluaran motorik dan korteks. Fungsi utama mereka adalah memodulasi aktivitas motorik, kekuatan arah, rentang gerakan. Impuls yang mencapai ganglia basalis dimodulasi sehingga secara langsung memperkuat atau secara tidak langsung menghambat aktivitas motorik. Sini ada klinisnya. Arteri centrales anterolateralis bercabang dari arteri cerebri media dengan sudut yang hampir tegak lurus. Ini membuatnya mudah mengalami turbulensi aliran darah dan mudah terbentuk plak arteriosklerotik sekunder di tempat ini. Penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi arterial seringkali menderita oklusi di tempat percabangan yang penting ini. Oklusi serta perdarahan dari pembuluh darah ini menyebabkan nekrosis di daerah-daerah ganglia basalis dan kapsula interna, sehingga timbul hemiplegia kontralateral. Bergantung lokasi kerusakan ganglia basalis, bisa timbul gangguan gerakan hiper atau hipokinetik berat atau disebut distonia. Selanjutnya, ini dia ada gambar diencephalon. Di sini di gambar ini ada formicorpus, telechoroidea, ventriculi tertii, thalamus, stria medullaris, thalamus, sulcus hypothalamicus, commissura habenularum, recessus suprainalis, recessus pinalis, glandula pinalis, commissura posterior, tectum mencepali, tegmentum mencepali, aqueductus mencepali, cisterna interpendicularis, velum medullare superius, pons. Dan di bagian kiri ada plexus choroideus, ventriculi tertii, foramen interverticulare, gyrus paraterminalis, commissura anterior, area subcalosa, lamina terminalis, hypothalamus, recessus supraopticus, recessus infundibuli, chiasma opticum, corpus mammillare sinistrum, arteri cerebri posterior, adenophysis, neurohypophysis, arteri basilaris, plexus basilaris. Untuk keterangan gambar ini, ventriculus tertus dan diencephalon potongan median. Secara filogenesis, diencephalon itu berasal dari prosencephalon dan terletak di antara telencephalon dan mesencephalon. Diencephalon mengelilingi ventriculus tertius dan membagi diri menjadi epithalamus, thalamus dorsalis, hypothalamus, dan subthalamus, thalamus ventralis. Commissura anterior dan lamina terminalis mencerminkan batas rostal diencephalon. Dari commissura anterior hingga ke chiasma opticum, commissura posterior, commissura habenularum, dan glandula pinealis menyusun batas inferior diencephalon. Nah, di sini
ada sirkuit saraf yang melibatkan pengaturan glandula pinealis. Di sini ada negatif melatonin, terus ada glandula pinealis, positif serabut simpatis, non adrenergik, ganglion cervical superius, nucleus intermediolaterales, retina tractus retinohypothalamicus, nucleus suprachiasmaticus, nucleus paraventricularis. Untuk keterangan pada gambarnya, ini gambar sirkuit saraf yang melibatkan pengaturan glandula pinealis, skema potongan median. Epitalamus tersusun atas striae medullaris thalami habenulae, nuclei habeneulares, commissura habenelorum, commissura posterior epithalamica, area pretectalis, dan glandula pinealis. Produksi melatonin di dalam pinealosid, glandula pinealis dipengaruhi oleh cahaya. Melatonin merupakan regulator irama sirkadian yang sangat penting dan bekerja dengan memengaruhi fungsi dan organ endokrin lain. Selain itu, melatonin bekerja di nukleus suprachiasmaticus dan melalui lengkung umpan balik memodulasi perannya dalam mensinkronisasi irama endogen dengan irama lingkungan. Rangkaian sirkuit ini memulai fotoreseptor retina yang mengirim sinyal ke nukleus suprachiasmaticus di hipotalamus, tractus retinohypothalamicus. Informasi ini diteruskan ke nukleus paraventriculus di hipotalamus dan dari sini diteruskan ke ganglion cervicalis superior, sistem simpatik, dan mencapai pinealosid di glandula pinealis. Produksi melatonin meningkat di tengah kegelapan. Ini ada nuklei dan proyeksi kortikal talamus. Sepertinya sampai sini saja saya menjelaskan materi pertemuan 3 tentang ganglia basalis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.